pembahasan seperti ini Mas di pendopo kasupan ini. Oh ini makanan tiap hari Mas, member saya. Makanya Ini masuknya terapis. tarikan hakikat apa mak? Ya, saya serah mau ngarani opo. Gini, perspektif itu debat, jalan hidup, nafsu, rasa welas asih milik mereka, bukan milik saya. Terserah mereka menamai apa ya? Iya, karena saya sudah netral. Kalau saya bilang ini syariat, ini hakikat, ini makrifat, ini tarekat dan sebagainya, balik lagi neng agama. Balik lagi aku dalam kotak-kotak itu. Aku udah lompat pabrik, melihat dimensi yang lebih tak terhingga itu. Makanya saya semakin berpikir semakin bodoh. Iya, kenapa jenengan berpikir terus bodoh? Orang yang depresi adalah mantan pemikir yang cerdas. Nggak ada orang yang semelah kok depresi itu nggak. Nggak ada orang yang netral itu depresi itu nggak. Orang depresi itu adalah pemikir keras. Apa pikirnya ya? Itu Oke. sampai dia drop, ledakan energi. Terus wah. Nah, itu perlu kita tolong, jangan dijauhi. Menyelamatkan generasi anak cucunya. Coba kalau kita membiarkan orang depresi dan statusnya adalah seorang ayah, nasib anak ini. Iya. Nah, ujian kita itu di sini, melihat orang terpuruk mau bantu atau enggak. Bukannya malah diolok-olok. Piye to kowe dadi bapak mentura cetha. Lah kowe ora ngrasakno aku. Dibalik ngono piye? Nyauri piye? Iya. Yang mau membalas kalimat ya, berarti kan kurang rasa memahami. Iya. Dua meditasi ini udah jadi konsumsi rutin ya Mas ya. Saya penasarannya ada nggak Mas konsep-konsep di luar dua meditasi ini atau yang akan menjadi apa ya, tugas baru atau proyek baru untuk pendopo kasupan ini? Sebenarnya sih untuk fasilitas ya lebih tepatnya. Fasilitas di pendopo kasupan itu ada banyak. Bahkan melebihi ekspektasi dari yang masuk. Ternyata dibimbing Mas Ari udah gratis, nggak membayar, tiap hari teleponan grup yang dibicarakan tentang kesadaran. Nah, itu mengalir aja, nggak ada paksaan. Saya nikmati itu. Dengan seperti itu, saya nggak kekurangan yang namanya materi. Ya, mencintai orang itu nggak salah dan Mas justru makin kaya raya. Bukan mencintai secara fisik. Memaklumi itu tadilah, memaklumi orang lain, muncul empati kita. Semesta mendukung apa yang kita inginkan tanpa kita sadari, tanpa kita meminta. Jadi wah tahayul masa bekerja orang nanggu nggak pakai effort, nggak pakai tingkah laku loh. Itu trigger saya dari memaklumi orang dan mengedukasi itu. Itu effort saya, itu kegiatan saya. Banyak orang yang terselamatkan dari pertemuan dia dengan semesta yang lainnya, satu orang dengan satu orang yang lain. Banyak yang terselamatkan. Orang yang pernah menyelamatkan walaupun hanya menceritakan kasunyatan yang menurutnya omongan itu hanya sederhana, tapi menurut orang lain ditangkap itu luar biasa. Itu bukti salah satu dari sifat energi besar mempengaruhi energi yang kecil. Menurut saya sederhana omongan saya ini, tapi untuk orang lain sangat berharga. Sampai ada yang merekam suara saya ini pas mejang itu sampai 1 jam tiap hari diulas terus, lepas dari keterpurukan. Putar-putar aja terus suara saya. Mungkin jenengan yang sedang mendengarkan suara saya atau melihat saya kok adem ayam tentrem, ya karena ada energi yang masuk. Cocok ya? Ya cocok. Kalau nggak cocok ganti channel nggak apa-apa. Saya nggak begitu berharap dengan channel-channel ini. Wes ngene iki. Bahkan saya termasuk orang yang gaptek teknologi.
Enggak. Ini besok Mas Arif mau berbagi apa lagi? Mas kan ini udah sering ya kayak meditasi. Kalau sekarang saat ini dulu. Jadi yang siraman Nah ini kan itu baru Mas. itu sebenarnya udah lama, cuman baru saya publikasikan sekarang. Siraman itu ruatan. Bahasa Katoliknya atau bahasa ininya baptis. Nah ini tadi malam pada dibaptis. Tak baptis. Tak muncul Roh Kudus. Pembaptis. Ya kan orang masih berpikiran dalam bentuk syariat, tidak bisa melihat yang lebih luas, membuka cakrawalannya. Baptis itu haram. Selain agama itu, Iya. ya itu nggak beda dengan aku punya Tuhan yang menguasai alam semesta. Sing ngomong itu adalah neng server sebelah dirungokno karo server liyane. Syariat muncul. Ubah. Ya Tuhanku lebih benar. Dan yang bisa menetralkan itu hanya orang yang sudah terlepas dari agama. Agama bukan nggak penting loh. Agama menyelamatkan dunia kok. Oh iya. Agama itu menyelamatkan dunia. Betul. Tapi akan ada saatnya lepas dari agama itu, menjadi satu kesatuan manunggaling Kawula Gusti, partisipan semesta. Dan yang kita lakukan siraman kudus itu gimana Mas? Aku pakai adat Jawa, Oh pakai atas siapa? ya. Di situ ada yang namanya mantra, afirmasi atau doa Joko Montro ini. dari pengalaman saya. Kalau yang namanya mantra atau afirmasi dan doa, mau dimanapun dia punya server agama, nggak mungkin ada yang berani menyesatkan, Mas. Ujung-ujungnya doa, Tuhanku seperti apa, itu terserah saya. Terlepas dari nama kegiatannya itu baptis, siraman, ruatan dan sebagainya, urusanmu. Aku mau membantu, karena kamu bertanya, aku menjawab sebagaimana kamu bisa berpikir sejauh mana. Maksud saya mau bilang baptis tok, wah ini siraman, salah enggak? Ini baptis ini. Berarti saya masih kembali ke agama dong, kayak gitu. Saya menggunakan nama kegiatan itu beda-beda, tapi esensinya sama. Itu nggak beda dengan halnya manusia menyembah Gusti Allah itu sama. Animisme, Dinamisme. wah ini kalau kita bahas agama, bukan saya takut membahas agama ya, karena saya, Bukan bahasan kita kali. karena agama nggak menakutkan. Agama kalau menakutkan, takut nanti lama-lama hidupmu akan digerogoti dari dalam Ketakutan. lembaga agama itu. Yang namanya lembaga pasti ada yang menumpangi itu. Ya, jangan sampai kamu ditumpangi sama pikiranmu sendiri. Tuhan di dalam pikiranmu. Karena kamu menuhankan agama. Ada yang bilang nomor satu itu sholat. Ada yang bilang nomor satu itu sholat. Tapi dia lupa. Nomor satu itu syahadat. Kalau di Islam, ya esensi syahadat itu apa tuh? Pengakuan penyaksian terhadap Tuhannya sendiri. Tuhan. Nah kalau kita ilah kalau ini ustadz ya, ya ilah itu kan ketuhanan. Ya siapa yang kamu tuhankan, kamu akan kembali di situ. Nah kalau yang dituhankan uang, ya kembali ke uang. Rohnya, kembalinya kita itu yuk mau pindah, menghembuskan nafas ini mau pindah ini. Nah, Tuhan nggak di mana-mana, Tuhan itu ya. Dalam proses siraman Mas, yang Mas Ari masukkan atau transferkan ke para peserta itu apa itu Mas? Siraman itu kan jam 3. Iya. Kenapa saya ambil jam 3 dini hari? Karena perpindahan gelombang otak manusia. Ya kan? Dari theta ke delta. Nah ketika ada di persimpangan atau peralihan gelombang otak itu, ubun-ubun kita ini aktif luar biasa. Itu di jam-jam sepertiga malam terakhir itu. Iya.
ubun-ubun ini data semesta ini luar biasa, makanya ada sholat tahajud, ada meditasi jam 2 pagi. Itu esensinya di situ, mencari sinkronisasi antara semesta yang besar dan semesta yang kecil atau jagat kecil kita. Di jam itu saya masukkan air ke dalam ubun-ubunnya. Itu harapan saya, yang saya berikan dalam doa, lewat doa, masuk ke air. Kita tahu sendiri keajaiban air, merekam memori doa kita. Makanya orang zaman dulu nek nyuwuk atau mendoakan seseorang dengan air ditiup, biar masuk ke dalam struktur namanya kristal air itu tadi, yang seperti salju. Masuk ke air, afirmasinya disiram ke ubun-ubun. Ubun-ubun pas keadaan terbuka lebar cakra mahkota nih. Kita tahu esensi cakra mahkota itu untuk kesadaran. Masuk ke sini mengalir lewat kundalini, melancarkan jalur cakra. Kan sempat dipegang-pegang kan mas, punggungnya, tengkuk, leher, punggung itu bagaimana mas? Itu hanya sebatas ini, bukan action ya, tapi lebih memantapkan lagi. Kalau saya bilang itu setiap manusia itu ada lubang yuyu, Pak Baca, golongan yuyu. Itu setiap manusia ada. Itu adalah keluar masuknya energi atau jin korin kita. Jadi di situ manusia bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Ya dari situ lubang yuyu tadi saya tutup, bukan ditutup sempurna, enggak, saya jaga. Biar ketika pas dia berada di dalam kondisi tertentu yang ada banyak negatif secara energinya, itu bisa dinetralkan. Seberapa mengerikan energi di luar sana, entah itu santet, guna-guna, terus kalau ininya sudah manunggaling kawula Gusti, itu ibaratnya batu kecil dimasukin ke samudra, nggak terasa mas. Karena sudah terkoneksi dengan sang sumber. Itu manfaatnya apa saja mas? Aura pembersihan. Karena jelas itu membersihkan aura, karena cakranya semakin bagus. Dibuka ya cakra? Dibuka auranya. Terus itu untuk membersihkan badan fisik. Dari kesehatan medis dan non medis, badan spiritual atau badan halus kita. 3 itu udah luar biasa. Selebihnya nanti dengan testimoni masing-masing mungkin bisa, wah aku bersiraman terus, nah bla 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 bla. Di luar ekspektasi saya banyak. Bonusnya Tuhan tuh banyak.